Iya, karena ada beberapa pertanyaan serupa dari beberapa media, apa namanya, terkait apakah ada temuan lain selain penyiksaan, kekerasan. Makanya kami buat video ini. Yang pertama-tama, bahwa temuan Komnas HAM ini ada beberapa layer penting. Salah satunya adalah soal kerja paksa. Ya, kerja paksa ini satu fenomena hukum yang diatur oleh ILO, ya, ada konvensi ILO dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia soal kerja paksa. Nah, kami menemukan fenomena kerja paksa. Yang pertama adalah terkait upah, gitu ya. Jadi orang-orang bekerja ini tidak diupah, gitu. Kalau dikatakan bahwa ini bagian dari penguatan keterampilan, pembekalan dan lain sebagainya, menurut kami fenomena yang kami temukan tidak semata-mata demikian. Kalau mereka tidak bekerja, itu akan mendapatkan sanksi. Atau kalau mereka melakukan pekerjaannya dengan malas-malasan juga mendapatkan sanksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sejak awal pengaduan ini mengatakan ada perbudakan modern. Nah, kami telusurin gitu, baik fenomenanya maupun instrumen hukumnya. Nah, kami menggunakan istilah yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita, ada dalam Undang-Undang Perdagangan Orang, dan instrumen hak asasi manusia. Istilah perbudakan modern itu memang lekat dengan istilah perbudakan. Atau dalam instrumen hak asasi manusia, saat ini juga dikembangkan istilah yang disebut praktek serupa perbudakan. Nah, kami menemukan praktek serupa perbudakan ini. Praktek serupa perbudakan ini ada dua indikator penting. Yang pertama adalah orang-orang tersebut tidak memiliki tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi semacam dia tidak punya ownership terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kontrol dari luar tubuhnya sangat kuat. Dan ini terjadi di kerangkeng manusia tersebut. Kalau dia tidak melakukan apa-apa sesuai dengan perintah, ya dipukulin, mendapatkan perlakuan kejam, merendahkan martabat. Termasuk juga instrumen pekerjaan itu menjadi salah satu indikator bagaimana dia tidak bisa menentukan dirinya sendiri dan sebagainya. Termasuk surat pernyataan gitu. Surat pernyataan itu, karena itu yang sangat subtil pada prakteknya, itu yang membuat mereka kehilangan banyak hal. Kehilangan banyak hal itu yang nggak bisa menentukan dirinya sendiri. Dia nggak suka pekerjaan ini, dia tidak bisa ngelawan, dia tidak suka perlakuan yang kejam yang dia dapatkan selama tinggal di sana, dia juga tidak bisa melawan, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, banyak hal itu yang kami indikasikan menjadi dua konteks, yaitu konteks kehilangan ownership terhadap dirinya, kemerdekaan untuk menentukan dirinya sendiri, ownership. Yang kedua adalah memang kontrol yang sangat kuat. Jadi banyak hal yang dijadikan instrumen untuk memberikan sanksi. Itu menunjukkan kontrol yang sangat kuat. Bahkan memang mereka juga lari, misalnya melarikan diri karena kondisinya yang nggak kuat, tetap dicari, dipaksa, dimasukin lagi ke sana. Bahkan setelah lari malah dipukulin, mendapatkan kekerasan yang lebih keras daripada sebelumnya. Nah, itu kita bisa lihat di situ ada praktek serupa perbudakan dan juga ada kerja paksa. Nah, yang lain yang nggak kalah pentingnya adalah soal bagaimana korporasi, ya, perusahaan itu mempekerjakan orang-orang yang dalam relasi-relasi kayak begini, relasi-relasi yang memiliki nuansa praktek serupa perbudakan, memiliki nuansa kerja paksa. Ini problem serius bagi korporasi, apalagi korporasi yang memang mau mendunia, ya kan, produknya juga dibutuhkan dunia, dan dia harus mengikuti instrumen-instrumen yang diatur oleh dunia ini. Nah, kalau kayak begitu, ini problem serius. Ini karena ini sawit, misalnya diketahui bahwa ada praktek kerja paksa, praktek serupa perbudakan, praktek penyiksaan misalnya, yang berhubungan dengan sebuah perusahaan sawit, problem ini akan sangat serius terhadap produk sawit kita. Nah, oleh karenanya memang kami menyarankan kepada komunitas pengusaha agar praktek-praktek serupa yang terjadi di Langkat ini tidak terjadi di manapun. Nah, bagaimana caranya? Kami memang mendorong satu mekanisme pelaporan, jadi monitoring dan pelaporan berkala gitu. Sehingga semakin lama kondisi industri kita, perusahaan kita semakin lama semakin baik.
semakin lama semakin menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Semakin lama praktek-praktek bisnis itu sesuai dengan koridor-koridor hak asasi manusia. Tidak hanya berorientasi keuntungan, tapi juga berorientasi bagaimana menghormati hak asasi manusia yang ujungnya adalah penikmatan kesejahteraan secara bersama-sama dan secara sehormat-hormatnya. Nah, kami memang menyarankan, merekomendasikan kepada komunitas perusahaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus secara berkala apakah praktek-praktek yang terjadi di Langkat ini terjadi pada perusahaannya ataukah tidak. Kalau terjadi pada perusahaannya, segeralah untuk memperbaiki agar kita tidak memiliki resiko bisnis yang jauh lebih besar dan lebih strategis, dan tentu saja ini akan merugikan kita semua sebagai bangsa dan negara.